Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah fikih. Kita sudah sampai hadis yang ketiga. Wa an Abdullah ibni Amr ibnil As, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini sahabat. Wa Abi Hurairah, dan yang kedua Abu Hurairah. Wa Aisyah, dan Aisyah radhiyallahu anhum. Qalu, mereka mengatakan, mereka ini Abdullah, Abu Hurairah, Aisyah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit-tumit dari neraka. Nah, asyarhu, penjelasan. Wailun di sini tadi Rasul mengatakan wailun, celaka. Wailun ini punya dua makna, seperti yang Allah terangkan dalam surat Al-Humazah, ya, ada wailun likulli humazatin lumazah. Ini Rasul mengatakan wailun. Wailun di ayat maupun di hadis mempunyai dua makna. Yang pertama, kalimatu wa'idin. Wailun itu artinya kalimat ancaman. Jadi di ancaman, makanya diartikannya celaka atau binasa. Nah, wa hadza huwal aswab. Makna pertama ini yang benar. Jadi kalau ada ayat atau hadis wailun, itu maknanya celaka atau binasa. Demikian juga dalam surat Al-Humazah itu, wailun likulli humazatin lumazah, mengartikannya celaka bagi orang yang suka mengumpat. Itu makna pertama. Wailun maknanya ancaman atau celaka, atau wailun itu kalimat ancaman. Makna yang kedua, ismu wadin, nama lembah, fi jahannam, di dalam jahannam. Jadi di Jahannam itu ada lembah yang riwayatnya Rasulullah mengatakan orang itu jatuh kalau ke lembah itu selama 40 tahun. Itu namanya juga dinamakan wailun. Tapi wailun di apa? Lembah Jahannam dimaknai wailun itu kurang benar. Yang paling benar tadi wailun di ayat maupun hadis maknanya celaka, bukan lembah di Jahannam. Celaka lil aqab, bagi tumit-tumit. Nah, jadi al aqab di sini jam'u akibin, jamaknya akib. Akib itu tumit. Wahwa al urqub, yaitu tumit. Wahwa muakhirul qadam. Muakhirul qadam itu kaki yang belakang. Kita nyebut tumit, sudah ma'ruf, sudah kita paham semua ini. Walidzalika summiya akiban, karena ada di belakang disebut akiban. Wa summiyatir rijlu qadaman, adapun kaki disebut qadam. Li'annaha tataqaddama indal khuta,
karena dia maju ketika melangkah. Qadam itu maksudnya maju. Wal aqib yata'akhir, sementara tumit itu di belakang. Ketika melangkah yang belakang itu namanya tumit. Kenapa tumitnya kalau diancam? Qauluhu minan nar, diancam dengan neraka. Hadza khabarul mubtada. Ini khabar mubtada. Namanya khabar sibhul jumlah. Kalau di macam-macam khabar. Khabar itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya itu keterangan atau penjelasan. Jadi minan nar ini penjelasan, keterangan dari Rasul tentang tumit. Wanar, adapun nar, neraka api, kita mengartikan api ya. Hiya naru jahannam, adalah nar, api jahannam. Jahannam ini bahasa, ada mengatakan serapan dari bahasa Persia. Asalnya kaf, gahannam. Cuma ini sudah dirubah dan menjadi bahasa Arab. A'adzanallahu wa iyyakum minha, semoga Allah melindungi kita dari api jahannam. Sababu hadzal hadis, sebab Rasul mengatakan seperti ini. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana huwa wa ashabuhu fi safarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam safar dengan para sahabat. Fa'arhaqathum salatul asri, maka masuk salat waktu asar. Faja'alu yatawaddauna, maka mereka sama wudu. Wayamsahuna ala aqdamihim, dan mereka membasuh kaki-kaki mereka. Wabatuhum yatawaddau wa la yaghsilu qadamahu tamatan. Sebagian sahabat ada yang berwudu, tapi ada ketika mencuci kakinya tidak sempurna. Ada sebagian sahabat mencuci kakinya tidak sempurna. Fa'ukhbira bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka dikabarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanada bi'ala sautihi, maka Nabi mengatakan dengan suara tertingginya. Apa bahasa kita ini? Teriak ya, berteriak. Teriaknya apa bunyinya? Wailun lil aqab minan nar, wailun lil aqab minan nar. Wa fi riwayatin, kalau di riwayat lain, wailun lil aqabi wa butunil aqdam minan nar, celaka bagi tumit-tumit dan telapak kaki dari neraka. Nah, idan, nah, al-wa'idu ala man lam yatimmu, maka hadis ini menerangkan ancaman bagi orang yang tidak menyempurnakan wudunya. Dosa ya, dosa. Sawaun aja'alal ghusla mashan am naqasa ghusla syai'in minal a'dha'i fakullun mutawa'adun. Sama saja apakah itu cuci menjadi dicuci sama diusap. Mashan ini diusap, mestinya membasuh ya, membasuh. Kalau kaki apa? Membasuh. Kalau kepala mengusap. Kalau telinga mengusap apa membasuh telinga? Nah, Pak Hamid, apa bedanya membasuh sama mengusap? Oh, airnya ngerocok. Kalau mengusap, nah,
Kata Pak Hamid kalau basuh airnya ngerojok, kalau mengusap tidak ngerojok gitu ya. Mungkin ada yang menyempurnakan yang tidak pakai ngerojok. Pak Jasuli. Kepala Anda ini cuma tanya apa bedanya membasuh dan mengusap. Punya Pak Hamid sudah dekat, cuma gerojoknya ini bahasa Indonesia. Ya, ya. Jadi bedanya kalau membasuh itu ada air mengalir pada yang dibasuh, kalau mengusap tidak ada air mengalir, cuma membasahi gitu saja. Yang diusap itu kepala dan telinga. Nah, atau ini karena kurang anggota wudhu yang dicuci, yang mestinya dibasuh itu kurang, nggak terbasuh di anggota wudhu, maka terkena ancaman keras ini. Nah, min fawaidi hadzal hadis, maka dari hadis ini, hadis pendek tadi, hadisnya kan cuma wailun lil aqab minan nar, ya. Celaka bagi tumit-tumit dari neraka. Al faidatul ula, faidah pertama, wujubu ta'mimil udwi bil ghusli fit thaharah. Wajibnya meratakan anggota toharoh ya ketika dia membasuh. Mudwin itu artinya anggota yang dibasuh itu wajib diratakan. Nah, kalau enggak diratakan itu dosa, karena ini hukumnya apa? Wajib. Wa wajhul wujub, kenapa kok dikatakan wajib? Mana yang menunjukkan wajib? Al-wa'idu, adanya ancaman ala man tarokahu, karena diancam oleh Rasul bagi orang yang meninggalkan. Karena kalau sunnah kan enggak dosa ya, cuma enggak sempurna saja. Nah, seperti mengusap kepala itu sunnahnya berapa? 3 kali. Kalau 1 kali wajib. Nah, misalnya ngusap kepala, wajah itu, membasuh wajah 1 kali sudah rata, itu sudah terselesaikan hukum apa? Wajib. Kemudian kok diulang 2 sampai 3 kali, maka 2 dan 3 kali hukumnya sunnah gitu ya. Kalau 4 gimana Pak Wiji? 4 kali kebanyakan. Hukumnya halal, haram, wajib atau gimana Pak 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 Amit, apa hukumnya? Makruh atau dosa, haram, boleh, sunnah? 4 kali. Gimana Ghazali? Bebas. Jadi hukumnya haram, karena Rasul mencontohkan seperti ini wudhu yang benar, kata beliau. Faman ta'adda, barang siapa yang melampaui, faqad asa'a wa dzalama, maka dia telah berbuat jelek dan telah berbuat zalim. Nah, wa hadza ahadut turuki alladzi yustafadu minat tahrim, maka ini cara mengambil hukum dari hadis, yaitu hukum haram, awil wujub atau wajib. Jadi kapan kita mengatakan wajib atau haram? Karena di hadisnya tidak ada kata wajib, tidak ada kata haram. Cuma Rasul mengatakan celaka bagi tumit
atau telapak kaki dari neraka. Ini kan ancaman. Tapi istimbat hukum atau pengambilan hukum, penetapan hukum dari hadis ini kaidahnya. Bagaimana kaidahnya? Li'anna tahrim wal wujub, karena yang namanya haram dan wajib qad yustafadu minas sighah, bisa diambil dari kalimatnya itu, dari bentuk kalimatnya. Jadi belum tentu, tidak selalu Rasul mengatakan wajib, haram. Tidak selalu Rasul mengatakan seperti itu. Seperti ini pun sudah bisa dikatakan wajib atau haram. Nah. Fal amru lil wujub, maka kalau ada nas, ayat ataupun hadis yang berisi perintah, ya, ini kaidah ya, kaidah usul. Kalau ada perintah atau ada perintah ayat maupun hadis, hukum asalnya adalah wajib. Rasul merintahkan apa, ya wajib hukumnya asalnya. Kecuali perintah ini datang setelah larangan, itu mubah hukumnya, boleh. Misalnya Rasul dulu melarang ziarah kubur ketika awal-awal sahabat masuk Islam, karena banyak orang yang malah minta-minta di kuburan, maka dilarang. Namanya saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah itu tindakan preventif dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar umatnya tidak jatuh pada perkara yang syirik. Dilarang waktu itu, haram, ziarah kubur itu haram secara mutlak, laki-laki dan perempuan. Tapi setelah muslimin sahabat kuat imannya, minta hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, maka turun perintah, fazuruha, kata Rasulullah. Maka sekarang ziarahlah, karena ziarah kubur itu mengingatkan kematian, dan melembutkan hati, juga mendoakan orang yang meninggal. Wa nahyu litahrim, kalau ada ayat atau hadis berupa larangan, maka itu hukum asalnya haram. Ini kaidah ya, kaidah fikih namanya, seperti itu. Kan nanti dilihat ayat-ayat atau hadis kok isinya perintah, maka hukumnya wajib. Kalau ada larangan, maka itu haram. Lakin qad yu'raful amru awin nahyu bima yurattabu alaihi min sawabin au iqabin. Kalau perintah, kalau wajib itu nanti berefek kepada pahala, sementara kalau larangan itu ancaman. Fa idza rutiba alaihi iqabun kana dzalika dalilan ala annahu wajibun. Kalau suatu perintah atau larangan itu diterangkan tentang siksaan atau ancamannya, disebutkan ancamannya, maka itu menunjukkan wajib. Seperti di sini tadi Rasul kan menyebutkan ancaman, tidak berhenti di mengatakan wailul lil aqab, tidak begitu. Celaka bagi tumit-tumit, Rasul tidak berhenti, tapi disebutkan ancamannya. Apa itu? Neraka. Sehingga hukum meratakan air ketika membasuh dan mengusap anggota wudu hukumnya wajib. Ini penjelasan supaya kita tidak mengatakan mana yang mengatakan wajib, enggak ada, Rasul enggak bilang wajib. Nah, ya memang kamu harus belajar usul fiqh dulu baru bisa. Enggak selalu orang itu ayat hadis itu berbunyi wajib atau haram. Wa idza rutibal iqabu, kalau kalau
orang itu ketika melaksanakan itu diancam, maka ini menunjukkan kepada hukum haram. Ya, kalau ayat ataupun hadis, kalau kamu melakukan ini, maka hukumannya seperti ini. Maka hukum melakukannya apa? Hukum melakukannya wajib apa haram? Haram. Jadi kalau perbuatan kok disertai ancaman, artinya perbuatan itu kalau kamu melakukan itu malah diancam, maka melakukan perbuatan tersebut hukumnya haram. Wa in rutibal iqabu ala tarkihi kana dalilan ala wujubihi. Dan sebaliknya, kalau ancaman itu bagi orang yang meninggalkan, maka hukum melakukannya apa? Wajib. Seperti tadi sahabat itu yang diancam karena dia meninggalkan apa? Meratakan air di anggota wudu. Jadi kalau ancaman itu bagi orang yang meninggalkan, maka hukumnya wajib. Kalau ancaman bagi orang yang melakukan, maka itu hukumnya haram. Wa yatarattabu ala hadhihi al-faidatu. Nah, faedah kedua dari hadis tadi, wujubu izalati ma yamna'u usulul ma'. Hadis tadi menerangkan wajibnya menghilangkan sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota wudu. Kal ajin, seperti ajin. Ajin ini tepung, adonan. Wad dihanat, juga dihanat. Dihanat itu cat misalnya. Wa wajhu dzalika annal mani'a liwusulil ma yastalzimu alla yaghsila ma tahta hadzal mani. Kenapa? Karena tepung atau cat tadi itu menghalangi sampainya air ke anggota wudu. Air itu harus sampai ke anggota wudu. Kalau oli sampai enggak? Ada juga wanita itu yang sering itu pakai pitek, ya, cat kuku. Maka cat kuku itu haram kalau sampai apa? Menghalangi sampainya air ke kukunya. Kecuali nanti kalau mau wudu harus dibersihkan dulu. Yang penting tidak ada penghalang. Kecuali memang nggak bisa, anggota wudunya nggak bisa kena air, misalnya karena sakit, diperban misalnya. Kalau kena air malah makin parah. Ya seperti itu uzur namanya. Uzur itu apa? Al-udru tubihul mahdzur. Kaidahnya seperti itu. Al-udru tubihul mahdzur. Uzur itu membolehkan yang dilarang. Kaidahnya. Uzur itu apa? Membolehkan yang dilarang. Tadi kan dilarang orang itu menghalangi air masuk ke anggota wudu. Ya kalau uzur enggak apa-apa. Misalnya sakit walaupun tidak diperban, sakit. Artinya kalau kena air dia makin parah. Ya enggak boleh pakai air. Fayakunu hina idin ghairu muammimin li ghuslil udwi. Karena kalau sampai ada penghalang itu tidak rata air itu ke anggota wudu. Fayaqa'u alaihi an-nahyu, sehingga dia jatuh pada larangan. Dilarang apa? Orang itu menghalangi sampainya air ke anggota wudu. Kalau ada penghalang bagaimana? Hukumnya wajib untuk dihilangkan dulu.
Fala farqa bainal qalil wal katsir, apakah penghalangnya itu sedikit atau banyak? Nah, illa annahum istathnau ma dallatis sunnah ala adami i'tibarihi, kecuali ada pengecualian dari sunnah. Itu boleh kalau memang dikecualikan oleh sunnah. Wa huwa al-wasakh alladzi yakunu tahtal adfar. Misalnya apa? Kotoran yang ada di bawah kuku. Ya, kukunya misalnya enggak bersih, enggak pendek. Di dalam kuku itu ada kotoran. Nah, itu kan menghalangi air ke dalam. Nah, ya, makanya di antara sunnah yang diajarkan Rasul, bahkan mulai dari Nabi Ibrahim, Ahlus sunnah itu memotong kukunya, jangan dibiarkan panjang. Artinya memotong kuku itu sunnah. Sunnah itu ajaran mulia, dapat pahala ketika memotongnya dalam rangka mencontoh atau menjalankan syariat Rasul. Tidak sekedar motong-motong gitu aja tanpa niat. Nah, li'anna dzalika awalan fihi masyaqqah, karena kenapa ini dikecualikan oleh syariat? Artinya di sini ma'fu. Ma'fu itu dimaafkan. Pada asalnya boleh enggak? Enggak boleh. Asalnya enggak boleh. Terus ini kok kenapa? Ya ini namanya dimaafkan, ma'fu, karena susah. Misalnya tangannya dipotong kukunya itu enggak bisa sampai tuntas. Masih ada kotoran-kotorannya. Nah. Yang pertama masakoh, yang kedua karena tidak diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau mengancam orang yang di kukunya masih ada kotoran. Nah, artinya kalau sampai, karena ada orang sampai berlebihan kukunya dipotong dalam sampai kena infeksi. Nah, itu namanya yang disebut dengan tanattu. Di sini disebutkan tanattu itu berlebih-lebihan. Wa fihi masyaqqah, dan itu memberat-beratkan. Wa afa ba'du ahlil ilmi, sebagian ulama memaafkan. Minhum Syekhul Islam Ibn Taimiyah, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ala kulli syai'in yasirin, terhadap penghalang-penghalang yang kecil. Nah, penghalang-penghalang sampainya air ke anggota wudu tapi kecil. Sawa'un kana tahtal asfar, apakah itu yang di bawah kuku, au ala dhahril kaffi, atau yang ada di tangan, misalnya di tangan atas, bukan di telapak tangannya tapi di punggung tangan. Aw ala dhahril qadam, atau yang ada di punggung telapak kaki. Nah, awi dhira, atau yang ada di lengan. Aw fil waji, atau ada di wajah. Kullu syai'in yasir, asalkan itu sedikit. Nah, wala siyama idza kana al-insan mubtalan bihi, terutama kalau memang orangnya itu susah. Artinya susah itu misalnya tukang cat, ya, tukang cat, apakah cat tembok atau cat mobil, cat besi. Ketika ngecat itu ada cipratan-cipratan yang mengenai anggota wudu, seperti punggung tangan, punggung tapak kaki, susah dihilangi misalnya. Kalau di sini kata beliau kal ajan alladzi ya'junu al-hubza, seperti tukang adon roti. Orang-orang yang suka ngadoni roti untuk bikin roti, nah itu tepungnya itu, adonannya itu nyiprat-nyiprat. Li'annahu la yaslamu ghaliban min wujudi syai'in yasirin, karena la yaslamu itu artinya kebanyakannya orang tidak selamat dari
adanya cipratan-cipratan di tangannya. Wa kadzalika ad-dahan alladzi yadhanul jidron, tukang cat, nah yang ngecat tembok. Nah, fa innahu la yaslamu ghaliban min lusuki syai'in yasirin biyadihi, ada saja cipratan yang nyiprati tangannya. Jadi tidak kalau sudah diusahakan, asalkan tidak banyak, ya sudahlah. Nah, apalagi sampai ketinggalan jamaah, padahal dia datangnya tadi sebelum azan misalnya, di kamar mandi bersihkan tangannya sampai hilang-hilang misalnya. Kalau tinggal sedikit misalnya, tidak banyak misalnya, itu apa tadi? Ma'fu, ya ma'fu itu dimaafkan. Banyak seperti ketika mensucikan sesuatu yang najis, itu kan ada 4 caranya. Pertama, hilang bendanya. Yang kedua, hilang rasanya. Yang ketiga, hilang baunya. Yang keempat, hilang warnanya dari sesuatu yang najis tadi. Itu baru dikatakan suci, dihukumi suci. Ada hal yang memang susah dihilangi, bendanya gampang, baunya gampang, nah tinggal warnanya, warna dari najis tadi. Terutama misalnya banyak menimpa kaum wanita, darah haid misalnya. Nah, di celananya itu masih ada warnanya, sementara warna ini kan warna barang najis itu. Ini hukumnya apa, ini warnanya kok masih ada? Tapi dia sudah nyuci, sudah dicuci dengan sangat, tapi kok nggak hilang-hilang. Nah, itu namanya apa tadi? Ma'fu, dimaafkan. Atau juga orang yang istijmar. Istijmar itu cawi, istinja, habis BAB itu kan cawi. Afdolnya pakai air memang paling cepat dan paling bersih dibanding istijmar. Istijmar itu cawi pakai batu. Kalau pakai batu kan beda dengan pakai air. Mungkin apanya masih, baunya mungkin masih, ya. Rasanya gimana Pak Jazili? Nah, yang jelas tidak sebersih pakai apa? Air. Tapi itu hukumnya orang ini sudah suci itu. Sudah suci. Walaupun tadi masih ada sisa dari baunya, itu masuk ke hukum apa? Ma'fu, dimaafkan. Jadi kaidahnya di sini, kaidahnya ini pakai ayat ini. Anna syari'ata, bahwa syariat Islam itu tadfa'ul masyaqqah. Syariat itu menghilangkan keberatan atau kesulitan. Liqaulillahi tabaraka wa ta'ala, berdasarkan firman Allah, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan bagi kalian di dalam beragama itu susah. Allah tidak menyusahkan kalian ketika menjalani agama. Kamu nggak bisa berdiri, sholatnya bisa apa? Duduk, nggak bisa duduk, berbaring. Wa ma'lumun anna alladhi yumarisu mithla hadhil umur alladhi yaksurukuha yashukku alaihi jiddan. Maka orang tadi yang memang kerjaannya seperti itu, tukang cat, nah tukang roti tadi, itu susah untuk menghindarinya. Nah, sehingga sulit sekali untuk benar-benar membersihkan 100% bersih misalnya. Begitu kaidahnya. Al-faidatus salisa, yang ketiga, faedah ketiga dari hadis tadi. Nah, tadi faedah pertama apa? Masih ingat? Amin.
wajibnya meratakan air ke seluruh anggota wudu. Yang kedua apa? Wajibnya menghilangkan penghalang air ke anggota wudu. Yang ketiga, at-tahawun bil wudu min kabairi dzunub. Ngenteng-ngenteng no bahasa sembrono, bermudah-mudahan di dalam berwudu min kabairi dzunub, termasuk dosa besar. Enggak diperhatikan misalnya ketika membasuh wajahnya masih ada yang enggak terbasuh, ketika membasuh tangannya ada yang enggak terbasuh, enggak sampai ke siku. Nah, enggak sampai ke siku misalnya. Nah, itu namanya tahawun. Sembrono, ngenteng-ngentengkan, bermudah-mudahan. Apa hukumnya bermudah-mudahan dalam wudu? Itu dosa besar. Nah, mana yang mengatakan dosa? Wajhu dzalika al-wa'id, karena adanya ancaman. Qala ulama mengatakan kullu dzambin fihi wa'idun fa innahu min kabairi dzunub. Setiap dosa yang disertai ancaman, nah, maka itu termasuk dosa besar. Itu cara mengklasifikasikan suatu amalan dosa. Ini dosane iki dosa gede apa cilik misalnya. Iku cilik. Karena kalau kecil apa efeknya? Kecil itu bisa terhapus dengan kebaikan-kebaikan. Setelah wudu dosa-dosa kecilnya hilang. Setelah sholat dosa-dosa kecilnya hilang. Tapi kalau dosa besar nggak bisa, harus apa? Taubat. Lakin hal huwa wa'idun muayyanun au ayyu wa'idin yakunu minal kabair. Apakah ancamannya ini tertentu atau semua ancaman termasuk dosa besar? Ya Syekhul Islam rahimahullah, menurut Syekhul Islam rahimahullah, ayya wa'idin, anna ayya wa'idin yakunu ala dzambi. Semua dosa yang disertai ancaman, nah itu masuk apa? Dosa besar. Fa inna yadullu ala annahu kabiratun minal kabair. Fayaqul, maka beliau katakan, ini kaidahnya, al kabiratu, dosa besar, kullu ma rutiba alaihi uqubatun khasatun. Dosa besar itu semua dosa yang disertai ancaman secara khusus. Ancaman khusus misalnya kalau orang zina dicambuk 100 kali kalau belum nikah. Kalau sudah nikah, baik cerai maupun belum cerai, sudah nikah, kalau sudah cerai namanya apa? Duda. Duda kok zina, itu apa hukumannya apa? Rajam sampai mati. Itu menunjukkan bahwa zina itu baik yang masih jaka atau perawan ataupun yang sudah nikah, hukumnya dosa besar. Li'annal muharramati fiha uqubatun amatun, karena semua yang diharamkan itu mesti ada ancamannya. Ai kullu muharramin, semua yang diharamkan, yu'aqabu alaihil insan, semua dosa, semua perbuatan yang diharamkan, ya, semua perbuatan haram itu mesti ada hak siksa. Nah, tapi ada semua ada hak siksa. Dan Allah akan menyiksa orang itu pasti. Sehingga kata Rasul, kalau Allah menghendaki orang itu baik, maka di akhirat ya Allah akan bersihkan orang itu di dunia. Sehingga menghadap Allah kondisinya sudah apa? Bersih. Dengan apa membersihkannya? Banyak. Satu, dengan amal soleh. Ini dosa-dosa kecil ya.
Kedua dengan musibah itu, sakit misalnya, kecelakaan misalnya. Ketiga dengan siksa kubur. Nah, keempat dengan siksa mahsyar. Kelima dengan siksa neraka terakhir itu. Nah, jadi siksa neraka itu atau neraka itu memang Allah ciptakan untuk orang kafir, bukan untuk orang Islam, bukan untuk orang beriman. Neraka itu untuk orang kafir. Kata Allah, uiddat lil kafirin. Allah persiapkan untuk orang kafir. Bagi orang mukmin, orang muslim, neraka itu hanya untuk ini, pembersihan. Sudah 4 kali enggak bersih-bersih karena kuandel. Nah, terlalu tebal ya. Ibadahnya males, sholat males gitu. Nah, diberi musibah sakit ya saya gak kapok-kapok. Kemudian di alam kubur dipukul pagi dan sore. Padahal pukulan malaikat di kubur itu dahsyat sekali, kata Rasulullah SAW. Kalau dipukulkan ke gunung, cambuknya malaikat di alam kubur itu hancur jadi debu. Fayasihu sihatan, ketika dipukul dia menjerit dengan jeritan yang dahsyat yang didengar oleh segala sesuatu kecuali jin dan manusia. Itu aja bagi orang beriman, gunanya untuk pembersihan. Yang keempat di mahsyar, nanti ada azab mahsyar, matahari dekat kepala, air peluhnya sampai bertingkat, ada sampai hidungnya. Yang kelima neraka. Maka sebaik-baik pembersihan sekarang, saat ini, makanya semangat ya, ilmu ngaji ini termasuk amal kebaikan yang dengan ngaji ini termasuk sebab yang besar diampuninya dosa-dosa orang tersebut. Apalagi setelah berdoa kemudian baca doa selesai belajar dan seterusnya. Jadi setiap orang memiliki hak siksa. Makanya Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah, tadi pembersihannya dengan berapa cara? Ghazali. Berapa tadi pembersihan? 4. Pak Hamid berapa? 4. Pak Amin berapa Amin? Ngantuk ya? Masa 5? Betul lah 5. Pak Gaintar berapa? 5 apa 4? 4 ya? Kok banyak yang 4 ya? Putra, berapa Putra? 5 apa 4 Putra? Pak sama ini 4 ya? Pak Sugeng 4 ya? Nah, Pak Muji. Nah itu beda dewi itu. Berani Pak Muji. Nah, khilaf berarti ya. Loh. Berarti yang fokus mantap 5. Nah, 1 amal soleh ya. Kedua musibah. Ketiga siksa kubur. Keempat siksa mahsyar. Kelima siksa neraka. 5. Berapa Ghazali? 5. Sekarang sudah sepakat ya. 5. Tadi saya khilaf. Sampai 5 kali dicuci ya, teko kandele itu.
Lakin idza qila man fa'ala kadza fa'alaihi kadza wa ma asbadzalika fa hadhihi uqubatun khassatun. Tapi kalau ada perbuatan perbuatan haram misalnya, kalau kamu melakukan seperti ini maka siksanya seperti ini. Nah, tadi contohnya kalau kamu zina hukumannya seperti ini. Fahadhihi uqubatun khassatun, maka ini siksa secara khusus ala hadzal fi'lil khas, karena melakukan perbuatan tersebut yang khusus. Kalau teler minum khamar, apa hukumannya, ancamannya? Cambuk berapa kali? 80 kali. Itu yang dimaksud di sini. Siksa secara khusus. Fahina idzin yakunu min kabairi dzunub. Dan hukuman-hukuman dalam Islam itu juga termasuk pembersihan dosa. Tadi ya, ketika orang dirajam itu sudah diampuni dosa-dosanya. Ketika sudah dicambuk itu sudah diampuni dosa-dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada beberapa faedah dari hadis nomor 3 ya. Mungkin ada yang kurang jelas. Jadi sampai 3 tadi ya faedahnya. Pertama, wajibnya meratakan air ke seluruh anggota wudu. Yang kedua, wajibnya menghilangkan penghalang air ke anggota wudu. Yang ketiga apa tadi? Apa yang ketiga? Ini belum ditutup, sudah hilang ya. Meremehkan wudu termasuk dosa besar. Sembrono meremehkan wudu itu termasuk dosa besar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.